Saya sudah bertekad bulat untuk menjadi ustadz akhir bulan, Bapak Ibu. Jadi jangan sebut saya ustadz akhir zaman, panggil saya ustadz akhir bulan. Baik Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala. Strategi musuh-musuh Islam kali ini, kalau memang kita lihat sepak terjang mereka memerangi kita, itu sekarang memiliki strategi yang luar biasa. Strategi yang menurut mereka efektif dalam memerangi umat Islam, yaitu mengurangi, mereduksi akidah umat Islam, terutama generasi muda mereka sedikit demi sedikit. Menjauhkan generasi muda dari masjid, menjauhkan generasi muda dari Quran dan Sunnah, menjauhkan generasi muda dari para ulama. Cara mereka adalah jauhkan mereka dari sejarahnya. Ya. Berbicara tentang peradaban generasi muda dan peradaban Islam dari zaman Rasulullah sampai ke kita, ada satu pandangan yang cukup menarik ini dari seorang pengamat internasional, pengamat sosial, seorang futurolog dari Timur Tengah, Majid Kailani. Beliau membagi dari Rasulullah ke kita menjadi 3 fase. Ada fase atau ada periode sehat, yang kedua periode sakit, yang ketiga periode kematian. Disebut periode sehat karena loyalitas manusia pada periode ini berporos kepada akidah, kepada risalah. Ya. Pranata sosial yang dikembangkan pada saat itu bersumberkan pada Quran dan Sunnah. Sehingga tolok ukur yang beredar di tengah-tengah masyarakat, kapan seseorang dihormati, seseorang dimuliakan karena takwanya, karena iman dan Islamnya. Nah, periode ini diwakili oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini adalah periode terbaik. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan kuntum khairu ummah. Ya. Dimulai dari Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh sahabat di masa Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Rasulullah SAW menyebutkan khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah masaku, setelah itu masa sesudahku dan masa sesudahku. Itu yang kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, periode sakit. Nah, mulai terjadi distorsi nilai-nilai akidah, distorsi nilai-nilai kebaikan ummah. Ya, terjadi pergeseran orientasi hidup manusia umat Islam. Disebut periode sakit karena loyalitas manusia sudah mulai bergeser. Yang tadinya pada akidah, pada risalah, itu berubah menjadi pada kekuasaan. Padahal bagaimana zaman dulu sebelumnya di periode sehat itu, kita bisa bandingkan di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, Bilal bin Rabah lebih mulia daripada Abu Sufyan. Betapapun secara lahiriah Bilal itu budaknya Umayyah bin Khalaf, tapi beliau beriman lebih dulu daripada Muawiyah, daripada Abu Sufyan. Walaupun Abu Sufyan ini seorang bangsawan. Bilal bin Rabah masuk Islam, mendengar Islam bukan dari Rasulullah SAW langsung, tapi dari Ammar bin Yasir ketika diinterogasi oleh para pembesar kafir Quraisy. Ya. Di saat para pembesar kafir Quraisy tertutup hatinya karena memang mereka jahiliyah, justru Bilal yang memahami apa yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir, sehingga beliau beriman dengan penyampaian apa yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir. Nah, di mata masyarakat saat itu Bilal lebih mulia daripada Abu Sufyan. Adapun pada periode yang kedua, periode sakit, nah mulai terjadi pergeseran nilai. Loyalitas manusia berporos pada kekuasaan dan orang yang berkuasa. Maka pada saat itu berlomba-lomba umat Islam berkuasa, dan terjadi sistem kepemimpinan Islam yang bergeser dari khilafah menjadi mulkan, menjadi dinasti, monarki hereditas, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Dia tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Nah, maka tolok ukur yang beredar di tengah-tengah masyarakat pada saat itu adalah siapa yang berkuasa dan siapa yang dekat dengan kekuasaan. Itu yang dimuliakan. Periode ini diwakili oleh periode dinasti Umayyah, ya, mulai dari 661 Masehi sampai berakhirnya Turki Utsmani 1924. Dan di situ terjadi monarki hereditas. Kepemimpinan Islam tidak lagi berdasarkan ketakwaan, tetapi berdasarkan garis keturunan.
Maka kekuasaan berpindah dari ayah turun kepada anak, dari anak turun kepada cucu, dari cucu turun kepada cicit, dari cicit turun kepada Bapak Ibu hafal? Dari cicit turun kepada buyut, dari buyut turun kepada bau, dari bau turun kepada udeg-udeg, dari udeg-udeg turun kepada janggawareng, janggawareng turun kepada kait siwur, kait siwur turun kepada pancakaki, dan dari pancakaki turun kepada Pancasila. Nah, sekarang Pancasila ya. Jadi monarki hereditas keturunan. Betapapun demikian, mereka masih berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Tahkim hukum yang mereka tegakkan masih hukum Islam. Betapapun kepemimpinan sudah bergeser dari khilafah ada minhajin nubuwah kepada daulah, ya, daulah hukumiyah. Tapi mereka masih berasaskan hukum Islam. Maka Allah berkahi mereka berkuasa 1262 tahun. Maka tercatat dari Rasulullah sampai Turki Utsmani, umat Islam memimpin 13 abad lebih, 1315 tahun. Tidak ada genosid yang dilakukan umat Islam terhadap kaum minoritas yang kafir. Tidak ada perang dunia, tidak ada. Justru damai sejahtera dunia. Tidak terorisme, tidak ada. Namun ketika Barat memimpin dunia, mulai terjadi distorsi, bukan nilai-nilai akidah lagi, tapi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, pada saat itulah umat manusia memasuki periode yang ketiga, periode kematian. Sehat, sakit, mati. Disebut periode kematian karena pada saat itu loyalitas manusia bergeser kepada benda, bukan hanya kekuasaan. Sehingga tolak ukur yang beredar di tengah-tengah masyarakat, seseorang dihormati, seseorang dimuliakan karena kekayaannya. Ada ustadz datang, yang satu pakai Mercy atau pakai Velfire, Alphard, yang satu pakai motor. Motornya cicilan, belum lunas, tapi ustadz nggak nyicil ya. Ya, cicilannya ke koperasi, bukan ke leasing ya. Mana yang dihormati lebih dulu? Ustadz yang datang pakai Velfire atau ustadz yang datang pakai motor? Nah, itu nilai-nilai yang beredar di tengah masyarakat saat itu, di periode kematian. Umat Islam sudah dijangkiti oleh virus Wuhan. Sebelumnya Wuhan, sekarang hedonis materialis. Bahkan mereka cenderung berkuasa. Dalam orientasi hidup umat Islam, kekuasaan itu identik dengan kekayaan. Maka umat Islam berlomba-lomba berkuasa, karena di balik kekuasaan ada kekayaan. Dan ini yang terjadi pada periode kematian. Periode ini adalah periode kita hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita ada periode kematian umat Islam. Maka di saat inilah umat Islam mengalami kehancuran, deislamisasi dalam berbagai macam bidang, terutama akidah. Tolak ukurnya adalah lihat saja generasi mudanya, anak-anaknya. Karena generasi muda adalah gambaran orang tua. Kalau ingin tahu seperti apa kualitas orang tua, lihat anaknya. Karena anak itu ada segala-galanya dari orang tua. Dan ini yang terjadi, Bapak Ibu. Ya. Seringkali kami mendapati anak-anak yang mereka bangga merokok di hadapan umum. Merokok memang bukan sesuatu yang dikatakan tercela, tetapi memang merokok untuk orang dewasa mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau untuk anak-anak ini bukan saatnya. Maka kejatuhan nilai dari tatanan sosial umat Islam di muka umum adalah ketika mereka melakukan sesuatu yang mungkin tabu. Ini artinya hilangnya nilai-nilai rasa malu di dalam Islam. Padahal malu adalah tanda yang paling kecil dari keimanan seseorang. Coba kita lihat anak-anak muda kita. Ya, sekali lagi saya tidak mengatakan merokok itu buruk, tidak, Bapak Ibu. Tapi saya tidak merokok. Saya mengharamkan rokok bagi saya sendiri. Ya, betapapun demikian bukan berarti perokok ini buruk, sekali lagi. Ya, ada kok perokok yang masuk surga. Apalagi mereka punya dalilnya. Inna ashabal udud yadkhulunal jannah. Sesungguhnya para perokok itu masuk surga. Betul. Cuma hadisnya maudhu. Hadisnya palsu. Karena yang meriwayatkannya rawahu URB, bukan riwayat Abu Dawud.
Namun jika perokok ini masuk surga, mungkin di surga pun mereka ingin merokok. Cuma harus kita catat, di surga nggak ada api, Bapak. Api adanya di neraka. Nah, jadi para perokok ketika ingin merokok harus ke neraka.